4 SDN Pohrubo 2. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Yuliana. Bu Yuliana akan menerangkan tentang materi IPA KD 3.6, penerapan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Are you ready? Nah, sebelum kalian menonton video dari Ibu, kalian siapkan dulu pulpen dan buku ya, nanti supaya untuk kalian mencatat rangkuman. Nah, kalau ada rangkuman di video ini yang penting kalian catat. Oke, siap? Nah, pertama-tama kita harus bersyukur murid-murid. Kita diberi indera pendengaran oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya kita bisa mendengarkan bunyi-bunyian. Nah, apa sih bunyi itu? Nah, dengarkan ya penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Bagaimana cara benda menghasilkan bunyi? Nah, alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Contohnya, alat musik yang dipukul itu misalnya gong dan gendang. Alat musik yang ditiup contohnya trompet dan seruling. Yang digesek misalnya biola dan rebab. Yang dipetik contohnya gitar dan kecapi. Yang digetarkan misalnya angklung dan marakas. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Ya, contohnya saat kita bercakap-cakap karena suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, suara bisa merambat melalui benang kasur yang dihubungkan dengan 2 kaleng. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Nah, sekarang kita bahas pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Nah, bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda yang lunak seperti karpet, karet busa, dan kertas seperti lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau tidak terdengar hingga keluar ruangan. Ada 3 jenis pemantulan bunyi ya. Contohnya yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli ya ketika bernyanyi di kamar mandi misalnya. Yang kedua, gema. Gema suara muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di antara tebing-tebing. Nah, ada juga gaung. Gaung adalah suara yang terdengar bersamaan bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di tanah yang lapang atau di pegunungan, hutan. Nah, manfaat bunyi pantul apa saja? Ya, bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut.
Nah, kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang kedua, bisa untuk mengetahui kedudukan benda laut. Misalnya dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Apa saja sih bagian-bagian telinga dan fungsinya? Nah, berikut ini bagian-bagian telinga dan fungsinya. Ada daun telinga, yaitu fungsinya menangkap getaran bunyi. Ada lubang telinga, fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Lalu ada gendang telinga, ya, fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ada juga liang telinga. Liang telinga berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, di situ juga ada yang warna pink. Saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ada juga yang seperti rumah siput, namanya koklea. Fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, yang terakhir ada saluran eustasius, ya. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah faring, ya. Bagaimana sih proses mendengar bunyi? Ya, pertama, getaran dari sumber bunyi, lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi tadi merambat di liang telinga. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan. Ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, agar telinga kita bisa berfungsi dengan baik, maka kita harus menjaga kesehatan telinga. Bagaimana sih cara merawat telinga? Ya, bersihkan telinga bagian luar menggunakan kapas yang bersih. Terus tidak boleh mengorek-ngorek telinga karena kotorannya nanti malah masuk ke dalam sehingga malah semakin menumpuk. Nah, kalau kalian mengorek-ngoreknya terlalu kuat, juga bisa mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, jika kotoran telinga terlalu banyak, pergi ke dokter THT untuk dibersihkan. Jika ada suara yang sangat keras, segera tutup kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Oke. Oke, murid-murid sudah tahu kan
keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran kita. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian bisa kan tadi rangkumannya apa saja yang bisa kalian tulis. Nah, kalau sudah, sekian dulu video dari Bu Yuliana. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.